Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Itmam di sini dan untuk video kali ini saya akan buatkan sebuah video tentang pengalaman saya menggunakan si Sony Xperia One ini. Sebelumnya saya mohon maaf pada kalian ya kalau misalkan di channel ini untuk video yang saya upload itu udah lama libur gitu ya, karena memang banyak banget pekerjaan yang harus diselesaikan sampai-sampai saya nggak ada waktu untuk buat konten, buat video di channel ini. Oke, jadi langsung saja ya, untuk macam-macam atau hal-hal yang saya suka dari Sony Xperia One ini. Seperti yang perlu saya sampaikan, kalau misalkan untuk Sony Xperia One ini sudah saya pakai sekitar 3 mingguan lah, ya hampir 1 bulan lah ya, dan itu saya rasa waktu itu cukup untuk menceritakan ke kalian tentang suka dukanya, lemah kuatnya menggunakan si Sony Xperia One ini. Yang pertama untuk kekuatannya dulu. Yang pertama di bagian desain. Untuk urusan desain ya, ini memang desain itu selera ya, tapi bagi saya mutlak ini adalah yang paling indah, yang paling kuat untuk menjadikan alasan kenapa saya pakai si Sony Xperia One ini sebagai HP utama saya. Desainnya itu cakep banget teman-teman. Kalau di bagian depan ini ada layar dengan rasio 21:9 yang ini tajam banget, bisa 4K HDR, dan untuk desainnya bezelnya untuk kanan kiri ini tipis ya. Untuk kanan kirinya tipis, cuman untuk di bagian atas dan bawahnya itu ada agak sedikit tebal. Tapi nggak apa-apa, bagi saya ini nggak masalah karena di sini kita nggak terhalang notch ataupun punch hole ataupun poni-ponian. Di sini mulus, tidak ada penghalang apapun, sehingga konten yang kita buka di sini kita semuanya bisa nikmati semuanya konten tersebut, teman-teman. Nah, di bagian atas ya, ini biasanya agak tebal karena ada kamera dan juga drill speaker yang ini juga mengeluarkan suara. Jadi ini stereo teman-teman. Untuk bawahnya ini lebih tipis lagi, dan ini good banget sih, bagus banget ya. Hanya saja untuk bagian layarnya di sini ada, oh ya nanti di itu aja, di kelemahannya aja. Lanjut ya. Di desain bagus banget. Bagian bawahnya ini ada lubang untuk ngecas sama speakernya ini stereo ya teman-teman, atas dan bawah, serta ada lubang mic serta garis antena. Di bagian kiri, mohon maaf ini tangan saya agak sedikit kotor, saya barusan pasang motor, lampu, pasang sen motor, jadi tangannya agak sedikit kotor, nggak apa-apa lah ya. Ada kosong aja, nggak ada apa-apa, tapi ada garis antena 1, 2, 3. Bagian atasnya ini ada tempat untuk itu, satu SIM dan micro SD, serta ada lubang mic lagi di situ. Nah, di bagian sebelah kanan ada fingerprint serta tombol power dan juga shutter kamera, lalu volume up and down ya. Untuk fingerprintnya sendiri ini cukup jadi kelemahan sih. Oke, kita tadi bicara apa? Desain dulu ya. Desain dulu. Di bagian belakangnya ini kaca bagus banget, kualitasnya solid banget, dan ada 3 kamera, lensa wide, ultra wide, dan juga telefoto 2 kali. Lalu ada flash, dual tone flash, dan ini ada logo Sony Xperia. Yang ini saya pegang adalah yang versi AU ya teman-teman ya. Nah, untuk desain ini mutlak kemenangan utama, juara banget nih buat Sony ini. Kemudian kelebihan selanjutnya di layar, tadi udah saya jelaskan 4K HDR, cuman untuk layar 4K nya itu nggak selalu aktif, dia hanya aktif di waktu-waktu tertentu saja. Serta yang ketiga itu adalah prosesornya, Snapdragon 855. Snapdragon 855 itu kenceng banget teman-teman. Kalau misalkan saya buat untuk game itu juga udah bagus banget. Mobile Legends bisa rata kanan, PUBG bisa yang bagus banget itulah saya lupa karena saya udah gak install lagi PUBG, dan juga saya juga sudah jarang memainkan game PUBG. Pokoknya udah bagus lah, bisa rata kanan juga ya. Dan kemudian untuk penggunaan sehari-hari untuk sosmedan, Instagram biasa, Instagram, Facebook, Telegram, ya pokoknya untuk sosmed lah, ke
penggunaan sehari-hari ini ngegas banget, cepet banget, jarang banget atau paling hanya sekedar, pokoknya kalau untuk sosmedan lancar jaya, nggak ada nge-lag atau apa, itu nggak ada. Paling hanya ini, kalau misalkan saya buka kamera ini agak delay dikit, nggak langsung kebuka kameranya, tapi kayak bengong dulu gitu loh. Nah saya ulangi untuk buka kamera itu kayak bengong dulu teman-teman. 1 2, nah tuh nggak langsung kebuka teman-teman. Oh ya, untuk lensanya ini ada 3 ya. Ini untuk lensa utamanya, kemudian ini untuk telenya 2 kali, dan ini untuk ultrawide-nya. Bagus banget. Nanti untuk contoh sampel fotonya kalian bisa lihat di sini. Dan ini ya, kita coba aja malam-malam gini ya. Ultrawide, terus kemudian ini yang wide-nya, terus ini yang 2 kalinya. Cuman untuk yang 2 kalinya pun itu juga kalau misalkan pas kondisi kurang cahaya, dia bakal pakai lensa utama dan di zoom secara digital. Oke, selanjutnya untuk kelebihan selanjutnya itu ada si aplikasi Cinema Pro. Jadi di aplikasi Cinema Pro ini kita bisa ngerekam dengan manual mode untuk video. Nah, manual mode untuk video. Di sini kita bisa setting mulai dari looknya, lensanya. Hah? Nggak usah, pakai aku. Looknya, terus kemudian untuk lensanya kita bisa pilih-pilih dari lensa utama, ultrawide, dan juga lensa telenya. Autofocus bisa dipilih manual ataupun auto, dan ini bagus banget. Kelebihan sih untuk Sony Xperia One ini. Itu selanjutnya, untuk kelebihan selanjutnya ya ini di merek Sony. Pokoknya kalau pengguna Sony rata-rata itu dia pakai Sony ya karena mereknya Sony. Ya, bukan karena itu kameranya bagus ataupun apa, tapi karena mereknya Sony gitu loh. Ya karena memang itu Sony punya ciri khas tersendiri sih bagi pecinta-pecintanya. Kelebihannya itu, terus kemudian kekurangannya ini agak banyak teman-teman. Yang pertama, baterainya ini kecil banget, 3200 mAh. 3200 mAh itu pun yang saya pegang sekarang itu untuk kapasitas maksimalnya tinggal 2400, dan ini sudah disarankan untuk diganti, tapi ya udahlah gak apa-apa. Saya masih tercukupi untuk penggunaannya 1 hari ngecas 1 kali, paling untuk penggunaan ringan aja tanpa game ya teman-teman. Kalau misalkan dipakai game ya bisa ngecas 2-3 kali, dan itu nggak apa-apa menurut saya. Nah selanjutnya, untuk kekurangan selanjutnya ini untuk karena handphone lawas ya, selepas dari baterai yang udah bodol, yang udah amburadul baterainya, yang udah lemah. Ini juga di bagian sini layarnya ini selain tajam, tapi ini minusnya ada di shadow. Jadi ini nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau misalkan pakai mata ini bisa kelihatan banget shadownya di sini, teman-teman bisa lihat sendiri. Bagian atas itu lebih putih ya, bagian sini lebih putih, sementara ini itu agak kekuning-kuningan. Di bagian bawah lebih parah lagi shadownya. Ya itu sih kelemahan selanjutnya dari si Sony Xperia One. Dan selanjutnya untuk kelemahannya mungkin itu di kamera ya. Untuk kameranya ini nggak spesial flagship gitu ya, karena kameranya ya biasa aja menurut saya. Dynamic range-nya sempit, serta untuk warnanya cenderung pucat, dan itu selera sih untuk warna, tapi untuk dynamic range-nya itu sempit banget sih untuk si Sony. Serta tidak ada si jack audio, dan ini aneh menurut saya, karena dia itu Sony itu menyediakan untuk aplikasi Cinema Pro, tapi untuk colok mic eksternal kita susah di sini, harus pakai adapter, harus pakai deck lagi, dan ya itu kelemahannya sih. Selanjutnya untuk yang lain-lain saya kira nggak terlalu mengganggu. Oh ya, kelemahan yang paling itu, sorry saya lupa, kelemahan yang paling lemah itu ada di sinyalnya. Nanti teman-teman tahu sendiri, selain rawan imei ke begal, juga untuk sinyalnya ini kurang kuat sih. Ini barnya mungkin penuh ya, lihat teman-teman, tapi kalau misalnya kita nyalain pakai paket data itu sinyalnya E. Padahal untuk handphone lain minimal dia bisa tangkap 4G 1 bar lah, tapi untuk si Sony ini nggak bisa. Tapi selama penggunaan saya nggak ada masalah sih dengan sinyal ataupun yang lainnya. Yang saja paling was-was di bagian email yang nanti bisa takut kebegal gitu teman-teman.
Oke, itu saja untuk video kekurangan dan kelebihan si Sony Xperia One. Selanjutnya untuk kalian mau memutuskan pakai atau tidaknya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan kalian dan juga manajemen resikonya perlu disiapkan itu. Kalau misalkan pakai handphone ini, resikonya ya itu tadi, layar shadow, email takut kebegal, dan baterainya pastinya udah boros banget. Itu saja, sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Kalau misalkan kalian suka jangan lupa klik like, kalau misalkan nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.